selamat malam. Welcome back to my channel, Meta TBN Channel. Udah lama banget ya teman-teman aku nggak buat video terbaru di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku sengaja bikin video ini karena aku mau berbagi informasi, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman ke teman-teman semuanya mengenai perjuangan aku dan suami aku melawan COVID-19. Jadi teman-teman, sejak tanggal 19 Desember kemarin kita itu udah lakukan isolasi mandiri di salah satu rumah sakit negeri di Medan. Nah, untuk lebih jelasnya aku udah ada videoin sewaktu di rumah sakit mengenai penjelasan kronologisnya bagaimana. Jadi teman-teman saksikan aja video ini, jangan di skip ya teman-teman ya, karena ini penting supaya kita itu lebih waspada. Dan silakan menyaksikan video berikut ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini teman-teman aku mau ngasih tahu bahwasannya aku lagi di rawat inap di salah satu rumah sakit yang ada di Medan. Kasusnya apa? Jadi hari Sabtu pagi kemarin aku dapatin hasil swab aku, swab PCR, dan ternyata hasilnya aku itu positif COVID-19. Nah, aku swabnya itu teman-teman hari Jumat siang, hari Jumat sore, hasilnya keluarnya Sabtu pagi kemarin, dan ini hari Minggu 20 Desember. Jadi ini hari kedua aku rawat inap di sini, dan aku nggak sendirian teman-teman, karena aku berjuang di sini barengan dengan suami aku. Itu dia, tuh, mana ya? Nah, tuh. Nah, jadi suami aku juga ternyata terpapar positif COVID-19. Jadi awalnya sekali teman-teman yang positif COVID itu adalah suami aku. Dan karena gejalanya itu apa? Gejalanya itu dia awalnya demamnya sempat 1 hari terus turun karena aku kompres, dan kusut juga turun akhirnya, terus besok malamnya demam lagi gitu kan. Jadi kita sepakati ya swab saja gitu kan. Terus ternyata besoknya hasilnya dia keluar, lalu aku keesokannya juga swab dan keluar lagi hasilnya ternyata sama-sama positif. Jadi kita sekarang lagi dirawat inap di salah satu rumah sakit di Medan. Ini hari kedua teman-teman. Nah, aku mau berbagi cerita ya, karena kondisiku sekarang ini bukan hanya sebagai pejuang COVID yang seperti biasanya, karena keadaan aku sekarang sebenarnya aku lagi hamil 6 bulan, jalan 6 bulan teman-teman. Jadi teman-teman tetap waspada, karena memang COVID itu ya kita nggak boleh sepele. Kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita mungkin yang terpapar dia OTG atau mungkin dia memiliki gejala. Tapi ya itu dia, mungkin karena suamiku demam, kita nggak terpikir itu karena COVID atau apa, karena kan COVID itu selain demam juga ada batuk atau sesak begitu ya. Cuman kemarin suami aku cuman demam aja, dan keesokan harinya 2 hari kemudian dia memang ada flu dan penciumannya berkurang, makanya kita sepakati swab saja. Nah, aku juga mau cerita gejalaku apa sih sebenarnya, kenapa bisa terpapar juga. Jadi kan memang waktu demam itu yang rawat kan pastinya aku, otomatis kan ada kontak fisik ya. Kontak fisiknya misalnya waktu dia keringatan, bajunya sudah basah, jadi kan aku otomatis gantikan baju dia. Terus waktu dia aku kompres, terus sebentar aku juga pegang keningnya, pegang lehernya, badannya, untuk memastikan demamnya udah turun apa enggak. Oke, kemudian keesokannya itu waktu dapat kabar, mungkin karena pengaruh pikiran juga, dia langsung ngedrop. Awalnya aku nggak ada gejala apa-apa, aku ngedrop ya. Malamnya aku flu juga. Flunya itu yang gimana ya? Flunya itu yang kalau kita bobo, dia itu masih ada aja mengalir gitu air dari hidung kita gitu kan. Terus waktu aku pakaikan minyak kayu putih teman-teman, itu memang aromanya tuh udah sama sekali nggak ada tercium. Terus aku coba pakai sanitizer gitu kan biasanya kan kalau sanitizer ada aromanya gitu ya.
aku juga nggak ada ngecium apa-apa. Jadi ya dalam nama Tuhan kita sepakati untuk aku juga besoknya swab. Dan di rumah sakit pastinya aku benar-benar jaga untuk tidak kontak fisik ke siapa-siapa gitu kan, selain yang memang tim medis di sana, karena memang mereka sudah pakai APD lengkap dan hazmat juga. Kandunganku juga aman-aman aja, puji Tuhan. Memang kemarin ada foto toraks, tapi memang kita kandunganku ditutup gitu, pakai ada alatnya yang berat banget, yang kayaknya bahannya bahan timah gitu, cuman dia berat. Dia ditutup gitu di bagian perut aku, sambil berdoa ya mudah-mudahan bayi dalam kandunganku aman, Tuhan jagai dia tumbuh kembangnya. Terus ditawari juga CT scan, cuman karena aku lagi hamil akhirnya nggak apa-apa, itu ditolak gitu kan. Di sini teman-teman kami lagi berjuang, mohon doanya. Terus buat teman-teman jangan lalai ya untuk menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, ini dulu cerita dari aku. Untuk selanjutnya, untuk konsumsi obatnya apa aja, aku akan sharing kembali. So tunggu aja postingan aku selanjutnya ya. Oke, happy Sunday teman-teman. Berhubung ini hari Minggu ya, dan minggu keempat Advent. So happy Sunday semuanya. Buat teman-teman yang beribadah, buat teman-teman yang lainnya, selamat beraktivitas dan tetap sehat. Salam sehat. Buat pejuang COVID lainnya, mungkin teman-teman ada yang terpapar juga, kita tetap semangat, positive thinking, dan jangan mau stres, karena memang apalagi aku kondisinya lagi hamil kan. Puji Tuhan memang aku nggak menghindari yang stres atau apa, karena aku sadar benar itu sangat mempengaruhi bayi dalam kandunganku. Oke teman-teman, tolong doakan ya. Cukup sekian dan bye bye, terima kasih, selamat beraktivitas. Oke, teman-teman udah saksikan kan gimana ceritanya kami terpapar dan gejalanya apa aja. Jadi teman-teman, yuk tetap jalankan 3M, jangan sepele dengan COVID-19 ini, karena kita udah ngerasain, walaupun memang gejala kita itu nggak gejala yang kayak sesak, gejala yang kayak gimana, yang parah-parah gitu, enggak, cuman ya kita tetap harus waspada ya teman-teman ya. Kemudian aku juga mau cerita ke teman-teman, aku juga mau kasih tahu tentang apa aja suplemen, vitamin ataupun obat-obatan yang kita konsumsi selama di rumah sakit maupun di rumah. Jadi teman-teman saksikan juga video berikut ini. Nah ini ya teman-teman, aku mau kasih tahu ke teman-teman apa-apa aja vitamin ataupun suplemen atau apapun yang kita konsumsi selama kita isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Nah yang pertama itu teman-teman, ada UC 1000, ini yang untuk lemon, ada juga yang orange yang kita konsumsi, dan ini rule-nya kita konsumsinya itu 1 kali 1, jadi 1 botol ini untuk 1 hari. Kemudian ada vitamin C dalam bentuk tablet hisap kayak gini, ada yang rasa stroberi, ada yang rasa lemon juga. Nah ini juga dihisapnya itu bisa 1 kali 1 atau 2 kali 1. Kemudian ada Beer Brand ini yang lokal ya teman-teman ya, kayak gini. Ini kita konsumsinya juga 1 kali 1. Terus ada juga Beer Brand produk Thailand kayak gini packagingnya teman-teman. Jadi ini kemarin waktu udah isolasi di rumah, orang tua kirim ini ke kita untuk kita konsumsi. Terus ada juga yang produk HDI, mungkin teman-teman udah pernah dengar. Ini Propolis produk HDI, isinya itu kayak gini, kapsul, dan ini isinya serbuk madu gitu ya teman-teman ya. Lalu dari produk HDI juga, ini dalam bentuk madu clover honey, bentuknya liquid gini teman-teman. Dan ini kita konsumsinya itu 2 kali 1 atau 3 kali 1 atau 4 kali 1 juga bisa. Dan ini juga kami konsumsi 2 kali 1. Nah terus jangan lupa air hangat itu sangat dianjurkan ya teman-teman ya, karena selama kita terpapar ataupun mungkin untuk berikutnya kita itu mengurangi saja untuk konsumsi air es ataupun air dingin ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa untuk sering-sering pakai sanitizer dan cuci tangan dengan air mengalir. Lalu ini minyak kayu putih, jadi ini setiap malam ataupun kapan aja kita oles di hidung atau kita oles di perut, di bagian tenggorok, leher gitu kan. Kemudian
karena kondisinya sekarang ini kan aku lagi hamil ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya selain ini semua ada juga obat dari dokter selama kita di rumah sakit yang diberikan kan. Terus jujur aja aku itu nggak palas konsumsi semua obat-obatan dari dokter. Kenapa? Karena kan kebanyakan obat-obatan itu adalah antibiotik ya. Jadi aku nggak konsumsi itu, aku lebih banyak konsumsi kayak vitamin gitu. Nah, memang sebelum terpapar kan aku sudah konsumsi vitamin ini nih teman-teman, Polamil Genio. Jadi ini tetap aku konsumsi. Untuk ibu hamil, untuk vitamin C yang model hisap kayak gini itu nggak begitu dianjurkan ya teman-temannya sebenarnya. Begitu juga dengan UC 1000. Jadi ini kemarin itu dikonsumsi suami aku kebanyakan karena aku lebih disarankan untuk konsumsi vitamin C itu yang diperoleh dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Jadi buah-buahannya itu seperti jeruk, pisang, pepaya ataupun mangga ataupun apa aja yang di antar keluarga itu kita konsumsi, apalagi aku ya karena memang kondisinya aku sekarang lagi hamil. Lalu untuk ini tadi madu tadi karena aku juga lagi hamil dan aku tanya ke dokter objin aku rule-nya baiknya berapa kali sehari. Dokter aku jawab 2 kali sehari aja. Dan ini juga yang model kapsul ini juga 2 kali sehari aku konsumsi. Tapi kalau untuk suami aku ini bisa 3 atau 4 kali dan ini bisa 3 kali sehari. Oke teman-teman, dan yang pasti jangan lupa pakai masker terus di rumah ataupun di mana aja. Itu penting, walaupun kita udah negatif atau gimana, itu pakai masker tetap kita jaga. Oke teman-teman. Terus jangan panik, harus bawa happy aja supaya kita bisa lebih cepat imun tubuh kita lebih cepat naiknya dan antibodi kita lebih cepat terbentuk. Oke teman-teman, semoga ini semua bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua. Bye bye. Itu dia teman-teman beberapa hal yang kita konsumsi selama kita isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Tapi ada satu hal yang aku ketinggalan teman-teman. Jadi ini kegiatannya itu adalah kegiatan cuci hidung dan kumur-kumur menggunakan cairan NaCl. Ini dia. Jadi ini cairan NaCl-nya ini kita pakai untuk cuci hidung dan kumur-kumur. Jadi NaCl-nya kita masukkan ke dalam satu wadah, bisa cangkir atau apapun yang kecil, dan menggunakan speed suntik ini, dan kita ambil airnya dan kita semprotkan ke lubang hidung kita kiri kanan gitu. Dan kita kumur-kumur juga menggunakan cairan itu. Kita lakukan kegiatan ini bisa pagi hari sewaktu baru bangun tidur, kemudian sore, bahkan ke sebelum tidur. Jadi kegiatan ini memang rutin kita lakukan. Dan teman-teman, aku berharap informasi yang kita sampaikan ini adalah informasi yang penting buat kita semua, karena aku sangat berharap teman-teman semua jangan sampai ngerasain seperti yang kita rasakan. Memang sih gejala yang kita rasakan itu memang nggak berat, cuman demam, suami aku demam dan flu, dan indera penciuman kita berkurang. Tapi kita pikirkan juga orang-orang sekitar kita kan, kayak keluarga ataupun anak kecil atau apapun di sekitar kita yang mungkin bisa berdampak. Jadi semangat buat kita semua untuk menjalankan 3M, lebih waspada, lalu sering-sering menggunakan masker ini ya teman-teman, jangan sampai lupa. Apalagi sejak terpapar COVID ini kita lebih prefer untuk menggunakan masker medis ini daripada masker kayak kain-kain gitu. Jadi sebelumnya memang kita punyanya masker kain ya, jarang kita stok seperti ini karena memang udah mahal harganya ya. Tapi karena sejak terpapar ini ya kita harus sediakan ini, harus stok di rumah banyak-banyak. Oke teman-teman, aku harap ini penting buat kita semua, dan terima kasih juga kami sampaikan keluarga kami, orang tua kami, adik, kakak, Ito, Eda, semuanya yang udah dukung, yang udah mau repot-repot ngirimin kita makanan, buah atau apapun. Terima kasih buat doa dan supportnya, buat teman-teman juga. Aku harap buat teman-teman semua yang memang belum pernah ngerasain ini, jangan sampai ngerasain, dan ketika pun ada, aku mohon jangan dikucilkan ya teman-teman, karena memang COVID-19 ini bukan aib ya. Aku rasa itu bukan aib, karena semua orang-orang pejabat tertinggi sekalipun seperti Presiden Amerika, artis atau apapun, siapapun, dia tidak mengenal level atau jabatan itu bisa terpapar. Jadi teman-teman bersyukur banget kalau memang kita itu selalu sehat. Dan kali ini
kita memang sudah dinyatakan negatif. Aku dan suami aku sudah dinyatakan negatif sejak tanggal 4 Desember kemarin. Bayangin teman-teman, sejak tanggal 19 Desember sampai tanggal 4 udah berapa hari kita nggak isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kita 10 hari dan sisanya itu kita di rumah. Tapi memang kita di rumah itu nggak ada kegiatannya kayak gimana yang keluar atau gimana. Sampai-sampai ini teman-teman, jemuran kain kita aja itu kita angkat ke dalam rumah, kita jemur di kamar sebelah. Karena kan kamar di sini ada 2, jadi kita buat di kamar sebelah yang kosong. Jadi kita tuh jemurnya di situ loh teman-teman. Saking kita menjaga tetangga-tetangga yang lainnya gitu kan, jangan sampai terpapar. Itulah dia buat teman-teman semuanya, jangan sampai memunculkan penderita COVID-19 maupun yang lagi ngerasain COVID ataupun yang sudah sembuh dari COVID. Cukup social distancing aja, kasih support, doa minimal. Kalau memang nggak bisa kasih bantuan apa-apa, tapi jangan dikucilkan ya teman-teman, karena memang COVID-19 ini bukan aib. Karena sedih banget kalau memang itu sempat teman-teman itu mengucilkan korban-korban COVID-19 kayak kita ini. Oke teman-teman ya, semoga kita sehat selalu dan tetap jalankan 3M. Jangan lalai teman-teman, memakai masker, menjauhi kerumunan, juga mencuci tangan dengan air mengalir. Kemana-mana itu teman-teman kita gunakan masker. Oke teman-teman, kita berharap video ini bisa bermanfaat ke kita semua, ke teman-teman semuanya, dan salam sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bye bye.